Qultu, Ibnu Ajibah berkata, al-a'malu kulluha asbahun wa jasadun. Semua perbuatan itu laksana asbah, jamak dari syibhun. Ini bisa kita terjemahin bayangan, bahkan hantu, atau raga, atau tubuh. Wa jasadun, dan jasad. Wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha. Nyawa daripada perbuatan yang seperti bayangan, ya. Inti dari cangkang berupa perbuatan-perbuatan kita adalah adanya keikhlasan dalam perbuatan itu. Fakama la qiyama lil asbahi illa bil arwah wa illa kanat mayitatan sakitoh. Sebagaimana raga tidak memiliki kehidupan kecuali dengan adanya nyawa, dan kalau tidak ada nyawa maka ia tidak lain dari mayat yang terbujur. Kadzalika la qiyama lil a'malil badaniyati wal qalbiyah illa biwujudil ikhlasi fiha. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan kita, baik yang bersifat badaniyah maupun qalbiyah, itu tidak ada nilainya kecuali jika disertai dengan keikhlasan. Wa illa kanat suwaron qaimatan wa asbahan khawiyatan la ibrota biha. Jika tidak, maka itu tidak lebih daripada rangka, dari forma, dari bentuk, dari bayangan atau hantu yang tidak punya raga, tidak punya nyawa, sehingga tidak punya nilai. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Manusia itu tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama sepenuhnya baginya, dengan menjalankan syariat yang lurus. Wa qala ta'ala fa'budillah mukhlishon lahuddin. Sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan, dengan mengikhlaskan agama hanya baginya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hakian anillahi ta'ala, dalam hadis kursi Rasulullah menceritakan firman Allah, yaqul, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Nabi, tapi tidak masuk dalam Al-Quran, masuk dalam hadis kursi. Ana agna syuraka, aku adalah mitra yang paling kaya, partner kerja yang paling nggak butuh siapapun, paling kaya, paling tidak membutuhkan yang lainnya. Man asyraka ma'i goiri, orang yang mengajak partner, membuat selain diriku, menyertakan ada orang lain lagi selain engkau dan aku, ya, kata Allah kepada hamba. Taraktuhu wa syarikahu, maka aku akan biarkan dia dengan siapa yang dia jadikan partnernya itu, apa yang dia jadikan sandaran, pegangan, harapannya itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul khafi wa huwa riya. Yang paling kutakutkan dari hamba-hamba, dari umatku adalah syirik yang samar, yaitu riya. Dalam riwayat yang lain, ittaqu hadza syirka, takutlah kalian kepada syirik ini, al-khafi, yang samar, yang tersembunyi. Fa innahu yadibbu dabiban naml, karena dia merayap seperti semut. Semut merayap ya, atau gimana? Dabib. Kila, dikatakan kepada Nabi, atau ada sahabat yang bertanya, wa ma syirkul khafi, syirik yang samar itu apa? Qala ar-riya, beliau menjawab riya. Intaha bil makna. Ibnu Ajibah mengatakan bahwa dia meriwayatkan hadis-hadis ini dari segi maknanya saja, artinya
hadisnya secara lafzi apakah benar seperti ini, beliau tidak yakin. Itu lil ahdi bihi, karena saya membacanya sudah sangat lama. Kayaknya beliau mengandalkan ingatan atau hafalan saat menulis buku ini. Wa fi hadisin musalsalin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis musalsal, Nabi bersabda, annahu su'ila anil ikhlas. Beliau ditanya tentang apa itu ikhlas. Faqala, beliau menjawab, hatta as'ala Jibril. Tunggu jawabannya, aku akan bertanya kepada Jibril dulu. Nabi Muhammad seperti itu. Falamma sa'alahu qala, ketika Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril berkata, hatta as'ala Rabbal Izzah. Tunggu dulu jawabannya, saya akan bertanya dulu kepada Tuhan. Falamma sa'alahu qala lahu. Ketika Jibril bertanya kepada Allah, Allah pun berfirman kepadanya, huwa sirrun min asrori. Keikhlasan itu adalah salah satu rahasiaku. Udi'uhu qalba man ahbabtu min ibadi. Aku simpan keikhlasan itu di dalam hati hambaku yang kucintai. La yattali'u alaihi malakun fayaktubuhu. Malaikat enggak bisa melihatnya dan tidak mencatatnya. Keikhlasan dalam hati manusia enggak kedetek sama malaikat, sehingga malaikat juga nggak bisa mencatatnya. Malaikat hanya mencatat zohir-zohir dari perbuatan manusia, tidak mencatat keikhlasan ini berdasarkan hadis ini. Wala syaitonun fayufsidahu. Setan juga nggak bisa melihat ada atau nggak adanya keikhlasan di dalam hati itu, sehingga setan juga nggak bisa merusaknya. Qala ba'duhum, ada sebagian sufi yang mengatakan huwa maqamul ihsan. Keikhlasan itu adalah kunci untuk masuk ke maqam ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya.